saat di masjid sok biasakeun ABG teh, tapi di masjid urang mah ada missing link yang hilang. Rata-rata di masjid sab kahiji abah-abah, sab kedua bapak-bapak rada ora, sab katilu bapak muda, sab anu kaopatna budak SD, SMP, SMA hareup. Bukan marana. SMP, SMA sudah tidak ada Pak di masjid. Linknya hilang. Mereka SD baru datang ke SMP, ke masjid. Itu engke ka masjidnya kira mun boga budak SD da asup ka dia. Mun geus boga budak SD. Di tiap-tiap masjid Pak, di ka mana begena SMP SMA na ada. SD masih aya ka masjid eksis. Tapi SMP SMA sudah jarang. Bukankah Bu dulu ketika melahirkan kita undang tetangga, undang ustaz, request hiji, doakannya mudah-mudahan pun anak jadi murang kali anu soleh-soleha. Lepat tuh eta request doa gitu kan itu. Tapi dalam proses pendidikannya gening Pak jauh dari menanamkan nilai kesolehan. Abdi nyepeng madrasah pan mereka di dieu ujian anu kapat kantornya ujian negara walau kerja pandinian. Saya akan mengkritik harita cing diniyah takmiliyah teh artina naon cing teh. Secara bahasa Arab rancu, susunan bahasa Arab nahuna deungeun teh. Dulu saya kritik ini diniyah takmiliyah teh naon, susunan bahasa Arab apa ini sih? Itu kalau madrasah diniyah buku aya sifat aya mausuf aya diniyah takmiliyah naon ya artina cing. Teu para rukuh kieu cing nyeun ngaran teh saya termasuk yang tidak setuju dulu. Itu kalau tidak salah ujian terakhir kami di sini sedang itu kita nggak pernah ikut ujian-ujian lain. Karena ingin kurikulum mandiri iluan ke pemerintah gak asa reward gitu. Kenapa? Karena menyusunnya lain orang yang praktisi yang langsung ngajar. Makanya kami mah tahu di lapangan siga kumaha kondisi madrasah teh Pak. Sedangkan di situ soalnya idealis barulah perlu hese saya bilang. Makanya dulu nu rata-rata ngaji menuju abdi masih Jepang madrasah eta teh SD sampai kelas 5. Kelas genep geus hese gitu. Nah, sibuk. Naon sibuk napa? Sakola. Komo ayeuna di komplek SMP SMA, ayo ayakeun pangajian da indung anu ngajawab teh. Punten da pun anak sibuk, uihna wengi wae. Itu budak teh budak naon nya punya. Da pun anak ge teh uih teh pareuting wae teh budak naon nya. Abdi mah bae Pak. Nikmat sakola teh. Jam 12 lebih 20 geus uih, bahkan can waktu nawi geus uih abdi. Itu abdi udah geunah da bareto masa ayeuna baratah di sakola teh. Balik sore gitu nya. Tapi pinter standar kene si murid. Gitu. Jadi tapi efeknya apa Pak? Geus teu wau jeung masjid, teu wau jeung pangajian. Dulu saya SMA masih kene ngaji. Abdi mah di sinang teh bring kene kapungkur mah suka miskin nyorokeun kitab Sapina, Sulam Mutawaffiq, Sulam Munajat, Tijan, Bareto mah. Jarang. Dulu SD itu Pak, SMP itu masih kene ngaji, SMA masih ngaji, sekarang susah. Padahal dulu orang tua itulah yang punten doakeunnya pun anak mudah-mudahan jadi murang kali anu soleh. Kelak si anak ya ABG, SMP, SMA tidak kelihatan warna-warna kesolehan bener batur telanya. Ayo doa abdi di kamana. Budak awewe usia 18 tahun make rok mini padahal muslimah pan baheula teh nanya di kamanakeun doa kami. Bukankah ketika anak ini lahir kami mendoakan supaya anak ini menjadi anak yang soleh-solehan. Ini proses pendidikan. Saya hampir 11 tahun jadi kepala madrasah, 20 tahun berkecimpung di dunia madrasah itu rata-rata SMP SMA sudah tidak ngaji. Makanya saya membuat dulu awal-awalnya membuat ma'had itu supaya anak-anak SMP tetap bisa ngaji. Tapi ayeuna anggar hese luar biasa. Kalau bukan komitmen orang tuanya, padahal rawan-rawannya SMP SMA, tapi pas 17-an rame ayam. Gening ayam orang KBG tadi komplek kegeningan pas 17-an militansinya luar biasa. Nah, itu orang ngaji malah leungitan tuh. Tapi pas 17 Agustus berani begadang ta barudak. Komaha panggung. Aya geningan tah barudak teh gitu. Tapi ketika dia dan anu mengcover teh orang tua. Padahal tadi tugas berat kita itu
ku anfusakum wa ahlikum. Nah ini yang terberat, yang PR bagi kita ini. Pilih Pak, satu saat kita menua, justru kita diperlakukan tidak enak oleh anak-anak kita. Ada anak teh kan menjadi sepuna kurang, ulah waka nyebut anak teh dorhaka. Bisa jadi kita adalah orang tua durhaka yang belum bisa menjaga amanah. Maka hiji mangsa mau lebaran abdi mah Bu lain teu siga Ustaz Kemet gitu. Sok ya, salam dia. Oh, enggak. Henteu Bu teu siga Ustaz Kemet gitu tah. Nah, itu Ustaz Kemet tah. Dia berbalik. Oke. Satu saat tidak salah kalau satu saat kita sebagai bapak yang datang kepada anak minta maaf ke anak. Saya itu kadang-kadang anak dipeluk, saya duluan minta maaf, hampura bapak, maafkan bapak yang belum bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik, yang belum bisa membimbing kamu dengan cara yang baik, yang belum bisa membimbing kamu untuk dekat dengan Allah dengan cara yang baik. Hampura bapak yang belum bisa melaksanakan tugas sebagai pemimpin di rumah tangga. Jangan sampai kelak kita didakwa oleh Allah karena kita belum bisa menjadi pemimpin yang baik. Makanya tidak salah satu saat bapak yang minta maaf duluan, dan orang bakal bertanggung jawab di hadapan Allah. Nah ini, jadi baru 2 poin. Satu, tadi anak itu adalah amanah dan ujian. 2, tugas pokok kita sebagai orang tua, ku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Anak lahir dalam keadaan fitrah, dititipkan dalam keadaan fitrah, maka tugas berat kita jaga kefitrahan anak ini. Ketika kembali kepada Allah, maka anak-anak kita harus kembali dalam keadaan fitrah. Itulah sukses kita sebagai orang tua. Baru 2 poin di awet-awet kami diundang deui. Sakitu heula panginten datos setengah 10 kira. Ieu teh. Cakapnya da bener lah da. Karunya lumina tepi di Bina Marga. Ya kalau ada yang mau didiskusikan atau disampaikan, maka ada MC yang siap ikut menjawab. Maka pamit saya cekik. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang ulasan yang baru kita capai tadi baru 2 poin tadi. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua harus mendidik anak sebagai amanah dan sebagainya. Tentu saja nggak selesai sebenarnya sampai di sini gitu, masih panjang banget cerita yang harus diurai tentang anak dan investasi tadi. Yang sebenarnya ingin juga kita tahu segera, mungkin perlu segala menjadi urgent barangkali saat ini buat orang tua itu adalah bagaimana caranya gitu. Caranya sebagai orang tua, kita sebagai orang tua mendidik lah gitu. Karena ini pekerjaan mendidik tentu saja bukan pekerjaan yang sekali kerja, tapi seumur hidup adanya anak, adanya orang tua itu terus mendidik anak. Nah, kita ini kebanyakan tidak dilengkapi dengan pengetahuan lah, atau skill ataupun kemampuan untuk mendidik anak. Jangankan dalam hal agama gitu ya. Apalagi kalau pemahaman agama sendiri kita kurang gitu ya. Kemudian mendidik anak kita seperti apa? Karena cenderungnya kita itu udah serahkan aja kepada guru ngaji gitu, contohnya gitu ya. Semuanya kita serahkan kepada sekolah, pelajaran agama di sekolah ataupun guru ngaji yang ada di masjid atau di pesantren terdekat dan sebagainya. Nah, itu yang pertama itu bagaimana caranya. Yang kemudian yang kedua, mungkin yang menjadi pertanyaan juga itu yang harus diketahui oleh orang tua itu. Apa dulu sih yang mesti diajarkan pada anak-anak itu pada level usia mereka juga gitu ya, apakah tauhidnya ataukah fikih atau akhlak, adab dan sebagainya. Ini gimana sih istilahnya silabus dalam pendidikan itu seperti apa sih sebenarnya? Orang tua pasti banyak yang tidak tahu hal ini gitu. Termasuk saya juga nggak tahu gitu ya.
Jadi apanya dan bagaimana caranya itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang jarang sekali gitu ya. Kita dapatkan jawabannya baik dari secara institusi lah, boleh katakanlah dari ulama-ulama yang ada itu nggak pernah memberikan resep bagaimana caranya itu dan apa saja yang harus diberikan kepada anak-anak kita. Mohon ini sekedar aja sebentar dulu pertanyaan, nggak banyak-banyak dulu. Ya, baik. Ini pertanyaannya menarik. Saya bilang dari mata snuzon, saya ini pertanyaannya baik sebelum ditanyakan. Karena kita baru bahas tadi 2 poin sebagai tanggung jawab orang tua. Lalu bagaimana mendidik? Dan saya tahu, makanya saya termasuk orang yang nggak percaya dengan parenting. Jadi mohon maaf kalau saya tidak terlalu suka dengan parenting, apalagi parenting panjang, kurikulumnya penting gimana, apalagi parenting Islami gitu. Karena parenting Islami tapi isinya bukan dari Quran dan Sunnahnya. Karena kadang-kadang anu tukang parenting lieur ku anakna. Sami panus tadi gitu sahabat. Karena orang tua akan diuji dengan kadang-kadang justru dengan keahliannya sendiri. Itu luar biasa. Makanya dari yang poin pertama yang ditanyakan tadi, sebetulnya yang ini ada beberapa kajian ke depan. Apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua? Nggak semua orang tua, jangankan kita flashback ke zaman Nabi dulu ya. Tidak semua zaman Nabi itu memiliki pengetahuan agama yang luas dalam arti misalkan ahli hadis, semua ahli fikih, enggak semua. Orang yang ilmunya banyak belum tentu soleh. Karena kesolehan itu lain genre. Snow, hongronya, ilmunya tinggi. Bisa jadi apal Quran, tapi kan kesoleh. Karena kesolehan itu ukurannya adalah kedekatan dia. Dan simpel. Ketika seorang hamba dia mengenali tanggung jawab dirinya terhadap Allah, maka itu ada soleh. Jadi tanggung jawab dirinya kepada Allah dan kepada sesama manusia, itu ada soleh. Simpel soleh. Sebagai hamba dia menjadi hamba Allah yang baik. Dan itu nggak mesti harus ilmunya tinggi, banyak. Tapi dia tahu mengenali apa sih tugas saya hidup di dunia ini, sudah cukup sebetulnya seperti itu. Makanya saya masih ingat guru saya itu cerita kayak, "Mam, ilmu anak macam loba-loba teh ngan naon aya amalkeun gitu." Nah, gitu. Jadi naon aya amalkeun, simpel, tidak banyak. Nah, kadang dalam mendidik anak ada keterbatasan. Maka tadi seperti disampaikan, saya mencek kurang sudah mah dijejelkeun ya ka Ustaz. Rumasa bapana bodoh, ibuna bodoh, jejelkeun ka Pak Ustaz. Apakah itu dia menghindarkan tanggung jawab? Justru bagian dari tanggung jawab. Ilmu yang jadi jalan kesolehannya dia luangkan waktu untuk itu. Jadi bahasa saya, lamun teu bisa ngadidik secara sekaligus maka titipkeun. Itu sudah kebiasaan para ulama dulu. Ilmu bapana geus sehat ya jika itu jajan. Ayo urang mah cenah naon geus sehat pan nyabunya. Sudah itu cara naon. Kalau dulu tuh begitu. Kalau orang rata-rata belajar ke bapaknya, ilmunya bapaknya sudah sekira habis di keulamaan. Rata-rata kan Imam Asy-Syafi'i dan yang lain itu dididik itu oleh bapaknya dulu, keluarganya dulu. Dari situ baru kemudian melakukan rihlah ilmiah ke tempat-tempat yang lain. Itu didukung. Berikan bapakan boga sakit tah dibiayaan zikir. Kalau kamu menjadi ahli ilmu, datangi ini, datangi ini. Jadi termasuk wujud tanggung jawab orang tua ketika anak kita belum mampu nih, anak masukkan ke pesantren, anak jejilkan ke ustaz, julungkan sina ngaji, karena kita terbatas ilmunya. Saya juga sama, terbatas ilmunya. Anjurkan sok diajarkan ya. Saya nggak bisa ilmu matematika, ya datang ke sekolah berentah sok. Kan
Kenapa saya nggak bisa ngajarin ini? Jadi ada keterbatasan. Tanggung jawab orang tua adalah sok ngajejehkeun anak kepada yang bisa mengisi anak dengan ilmu yang terbaik. Investasi uang yang kita keluarkan itu bagian dari tanggung jawab kita di hadapan Allah. Tapi jangan lupakan satu hal. Ketika si anak misal di pesantren, yang terberat itu bukan sekedar pesantren. Pesantrennya berat, tapi PR terbesar itu ketika si anak pulang ke rumah. Rek dikamanakeun gitu. Maka saya termasuk bersyukur almarhum bapak saya pesantren tapi dijejilkeun ku pun bapak sok dia sok ngajarin. Akhirnya apa? Akhlak bisa terjaga, ilmu bisa terus ditingkatkan karena saya mengajar. Artinya tanggung jawab orang tua ya, kumaha miara ilmu anak yang udah dari pesantren jijik. Nah ini jadi peran orang tua begitu. Bahkan termasuk saya mengalami sendiri di pesantren itu banyak anak-anak yang merasa terbuang oleh orang tuanya di pesantren itu. Apalagi aturan pesantren yang tidak boleh dijenguk oleh orang tuanya. Saya kurang setuju terus terang. Kenapa? Anak tuh masih butuh. Jangan sampai merasa jauh dari orang tua, justru butuh. Walaupun ya sebulan sekali maksakan, karena itu tugas kita. Sebagai orang tua kita datang, kemudian dilongokkan, diperhatikan, jadi anak merasa tidak terbuang. Saya sendiri baru masuk pesantren sudah lulus SMA, tapi bapak saya gantian dalam sebulan itu menjenguk saya. Pada saya terus SMA, harus jebrok, sepadan gitu ya, dewasa. Tapi bapak sebagai wujud tanggung jawab naon, bagaimanapun kamu anak saya, di bawah tanggung jawab saya, berikan bapak mengajar atau bisa bodoh bapak. Maca Quran kayak goreng-goreng acan, tapi ingin dicatat oleh Allah ini tugas seorang bapak. Minimal bapak mah bisa nakir. Tiap bulan ngalongokan, sok butuh naon, ngeregregen hati seorang anak. Itulah yang membuat saya sudah pernah bilang begini, satu saat saya akan membuat bahagia bapak. Makanya luar biasa ketika walaupun buah cara naonan, saya ketika ibu saya tuh lihat orang lain umroh tuh nangis. Cerita gitu, mama irahanya bisa umroh si gabatu, mau haji, si bapak ke pensiun. Sudah pensiun PNS, sampai pensiun PNS belum pernah ke Tanah Suci. Saya bukan pada mau, alhamdulillah sudah pernah. Saya bilang, mama bahagia kan itu? Ya bahagia. Tahun depan mama bapak berangkat, saya yang berangkatkan. Barikin ngomong gitu deh bu, duit kaya. Tapi optimis saja, Allah maha kaya. Saya miskin tapi Allah maha kaya. Saya ingin ngebalas dulu. Bapak melambaikan tangan ketika jauh-jauh ketika saya teh kunaon eta atur kutumbila itu ucapan selamat datang ke pesantren. Tumbila unggul hararateun karena nggak ada kasur. Maka 2 minggu selanjutnya bapak saya tuh bawa kasur jalan kaki. Demi apa? Buat anak. Maka saya bilang, namun mama bapak bahagia saya berangkat. Alhamdulillah bisa berangkat. Kalau tidak salah 2016 berangkat ke sana. Dan itu biaya saya sendiri. Paling luar biasa ketika bapak saya melambaikan tangan ketika mau berangkat. Nah itu luar biasa. Nah ini yang terasa itu bahwa si anak gak merasa terbuang ketika pesantren. Bapak mah bodoh, bisa ngajar. Ngaji GA, butut-butut aja. Tapi minimal saya ingin andil mencetak anak saya menjadi anak yang soleh dengan cara ini. Nah itu termasuk bagian wujud dari orang tua tanggung jawab. Nah kemudian dari sisi apa dulu mendidik anak, dan tidak ada yang bakuna gitu dibuat baku teh kadang-kadang pakar pendidikan. Saya sih simpel juga, dan ini masih belajar. Yang paling pokok tanamkan ke dalam anak itu tadi betul kata bapak,
tauhidna heula. Kan itu yang paling pokok. Dan pendidikan Islam tauhidna heula, kenal ka Allah. Tah kenal ka Allah kumaha? Kenalkeun kewajiban Allah terhadap dirinya. Jadi ketika anak dikenalkan sholat bukan sekedar kewajiban, tapi ini perintah Allah. Asup kana hatena iraha, kita tidak tahu, orang tua hanya sebatas mengingatkan dan menyampaikan. Jadi kalau saya sih nggak terlampau jelimet ilmu dalam Islam. Dan soleh mah, kalau bahasa saya, Nabi pernah ditanya, mal birru, apa itu al birru? Nabi menjawab, al birru husnul khuluq. Al bir itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Bukan berarti al bir itu hanya akhlak baik, tapi puncak dari al bir, kebaikan yang datangnya dari agama itu lahirnya akhlak yang baik. Akhlak baik kedua, baik kepada sesama manusia, akhlak baik. Dua, akhlak baik kepada Allah. Kata ulah ya bahasa kieu. Teu salat ge nu penting hade we kata tangga. Can hade aja. Jam naon ditiung cenah, tapi ari goreng kata tangga meni jiga euceuk can ditiung nu penting mah kata tangga tara leka tara dolim kitu tah. Itu ge can soleh. Dan dikatakan baik al-birru ketika dua, satu akhlaknya baik kepada manusia, dari mulai tolaqatul wajhi kata para ulama, wajahnya yang berseri-seri menyenangkan orang ketika bertemu, tutur katanya yang baik, kemudian tangannya mudah untuk memberi, kakinya ringan untuk membantu orang melangkahkan kaki, itu sudah termasuk husnul khuluq. Dua, akhlak baik kepada Allah, artinya husnul khuluq teh lamun nyeun kahadean geus tara mikir dua kali. Lihat dari kedekatan dia kepada Allah. Kewajiban Allah teh seueur. Apa? Ningali salatna. Terus lihat dulu yang wajibnya belum, salatna. Kemudian saumna. Baru nanti yang sunah-sunahnya. Indikatornya apa? Sok ngajaga awalan sunnah. Jadi indikator anak itu soleh tidak banyak. Dua eta we. Baik kepada manusia. Dua, akhlak baik kepada Allah. Jadi sebetulnya kurikulum nanti teu berat. Dan yang paling pokok, sehebat apapun kurikulum, da ieu indikator. Apakah anak ini akhlaknya bagus kepada sama manusia? Apakah anak ini akhlaknya bagus kepada Allah? Ini indikator pendidikan yang baik. Bukan sekedar hafal. Tugas malaikat dengan nama malaikat dan tugasnya, bukan paling pokok mah outputnya si anak ini berakhlak baik kepada Allah dan berakhlak baik kepada sama manusia. Jadi teseur. Jadi indikatornya bukan apal nausoro, eta mah hanya wasilah bikin soleh. Gitu. Intina mah teu apal eta ge, lamun budak katingali bagus, artinya ke orang tua hormat, adabna bagus, ka Allah nah hak Allah dipenuhi, itu anak sudah bagus. Ayeuna ke bapak pasaroleh da gampang Pak, nilai soleh tingali sok kamarah cinta. Dua, hade kata tambah bisik, terus bisik kieu punten nama kita satu saat akan diumumkan di Masjid Bagus Salam ini, bapak-bapak ibu-ibu. Pertanyaannya, orang kenalin teh? Nyai lagi wajah Haji Umum telah meninggal si anu. Nanya teh, saya teh, buka, apa? Nah itu udah musibah. Jadi kalau nama kita diumumkan orang tidak kenal, berarti dia tak pernah tahu dengan tetangganya, tak pernah gaul dengan ahli masjid. Dan soleh mah minimal dikenang ketika kematiannya orang. Itu jadi wah ini mah masih luas sebetulnya. Tapi ini mah bukan jawaban, tapi sekedar menanggapi dan menambahkan saja.
karena saya pun sama masih belajar. Justru Abi udah diajar ke Bapak melalui Alat. nah yang lebih pengalaman gitu. Ini mas sekedar tadi menanggapi saja, bukan menjawab pertanyaan. Saya tahu panjang halapan jawabannya. Itu dulu barangkali. Sekarang penginten terus setengah 10 kira jadi